netizen, apa kabar nih? Duh, lama banget gak ketemu kita ya di konten interview bersama aku Asti, Editor-in-Chief dari In and Out Media. Setelah berapa lama ya kita vakum ya? Terakhir tuh kayaknya kita interview Mas Upi Guava ya, seorang sutradara dan produser film dan juga perikanan gitu ya, video-video iklan. Dan kali ini aku kembali lagi di konten interview, tapi untuk kali ini topik interviewnya agak sedikit spesifik. Ya, ini tentang hari ulang tahun Jakarta yang ke-496. Nah, buat teman-teman nih semua yang orang-orang Jakarta pasti tahu dong kalau tanggal 22 Juni setiap tahunnya itu diperingati sebagai hari ulang tahun kota tercinta kita. Nah, untuk itu aku hari ini mau ngobrol sama seseorang yang sebenarnya tuh aku kayak adore gitu. Jadi aku tuh sebenarnya udah jadi wartawan tuh kan udah hampir 10 tahun ya. Dan aku tuh udah tahu beliau tuh udah lama banget. Jadi aku tuh cukup excited untuk ngobrol hari ini. Jadi kalau misalkan nanti aku agak-agak fangirling gitu, maafkan aku ya. Oke, langsung aja aku kenalin, ini narasumber kita untuk hari ini, ya ini Mas JJ Rizal. Terima kasih. Tepuk tangan dong penonton. Nah, Mas JJ apa kabar Mas? Baik, terima kasih. Oke, nah tapi ini sebelum kita mulai, aku mau ngenalin dulu hari ini kita dijamu sama Mas Rizal di rumah sekaligus kantor penerbit milik Mas Rizal, namanya adalah Komunitas Bambu yang ada di kawasan Beji Depok, betul ya Mas betul. Ya? Nah mungkin sebelum kita mulai, aku minta Mas Rizal cerita sedikit tentang Komunitas Bambu ini apa sih Mas? Ya, Komunitas Bambu sebenarnya institusi publisher ya, juga riset, tapi pengkhususannya pada tema-tema sejarah. Jadi kita berdiri udah 25 tahun ya, 20 Mei lalu ya, karena kita berdiri tahun 98 tanggal 20 ya. Jadi kita berdiri dengan alasan, waktu itu semua orang kan bertanya ya, kenapa kita sampai pada krisis yang begitu rupa dan apa sebabnya. Kami menemukan jawaban bahwa sebabnya karena kita nggak kenal Indonesia. Gimana cara kenal Indonesia? Ya pulang ke rumah sejarah. Karena itu kemudian kita bikin publisher dan lembaga riset yang menerbitkan karya-karya dan riset-riset sejarah yang bisa memberi kita arah, petunjuk tentang gimana cara belajar menjadi orang Indonesia dan menjadi bangsa Indonesia. Karena jadi orang Indonesia kan mesti belajar ya. Iya betul. Nggak ujuk-ujuk lo brojol di sini gitu, betul. Terus lo jadi orang Indonesia. Jadi kalau lo ditanya siapa orang Indonesia pertama, kan harus bisa jawab. Siapa ya? Karena supaya jadi jadi panutan ya, jadi role model ya. Nah itu kita bisa belajar dari sini. Menemukan orang Indonesia itu ada kayak Sutomo gitu, ada kayak Cipto, ada kayak Suwardi Suryani, ada kayak Dr. Rifai gitu. Kita bisa belajar. Para pendiri bangsa. Iya. Oke. Nah sebelum kita lanjut nih wawancara, aku mau bacain profil singkatnya Mas Rizal dulu nih sedikit. Correct me if I'm wrong ya Mas ya, karena ini ada beberapa bahasa asingnya gitu. Kayaknya sih aku nggak bisa bacanya, jadi kita minta koreksi nanti ya. Jadi Mas Rizal ini adalah seorang penulis, ahli sejarah, sekaligus pendiri dari penerbit dari Komunitas Bambu. Beliau adalah anak Betawi asli. Yang lahir di Jakarta 12 Februari tahun 1972, betul Mas? Nah, 74. Salah satu ya. Nah, selama berkarir Mas... Salahnya kok disebutin ya? kan jadi orang Indonesia tuh harus jujur Mas, kalau kata KPK kan berani jujur, baik gitu kan. Nah, selama berkarir Mas Rizal ini sudah banyak menulis di berbagai media cetak, termasuk mengisi rubrik Batavia Betawi Jakarta di majalah internasional asal Belanda. Nah ini yang susah nih, bernama Moson Het Indisch Manblad. Ya. Betul, cara bacanya gitu. Benar. Dari tahun 2001 sampai 2006. Ya. Nah, Mas, ini untuk pemanasan lagi nih. Awalnya nama JJ Rizal tuh apa, Mas? Ya karena majalah Moson itu. Oh, oke. Jadi JJ itu singkatan apa, Mas? Coba cerita dulu. Enggak ada singkatannya. Karena itu enggak ada titiknya namanya JJ itu. Oh, sebenarnya bukan J titik J gitu. Enggak, iya. Jadi waktu saya mulai menulis di Moson, itu kan majalah di Eropa ya, di Belanda ya. Saya di sana kan ada satu kebudayaan, lo harus punya nama keluarga. Saya orang Betawi itu namanya cuma Rizal. Sejak lahir namanya cuma sepotong Rizal begitu. Jadi begitu tulisan kolom pertama mau dimuat, mereka kirim email dan tanya, ini nama Rizal itu mana nama keluarganya? Oke. Kok namanya cuma sepotong gitu. Terus ya gue jawab waktu itu, ya emang masalah kalau cuma sepotong. Soekarno aja namanya sepotong, itu kan pendiri bangsa kami gitu. Terus gue nggak jawab lagi karena jengkel gitu. Iya.
Tapi dia balas email tuh, namanya Heeh. redakturnya namanya Your Boss. Heeh. Terus Your Boss tuh jawabannya menarik. Ya kamu kan bukan Soekarno. Habis itu Dibalikin. kita nggak berkabar lah, Iya, kayak iya, sama-sama iya, jengkel iya, gitu. iya. Tapi kemudian kolom pertama gue dimuat dan namanya JJ Rizal. J besar Rizal. Heeh. Terus gue lihat keren juga gitu ya gitu. Terus gue email ke dia, terima kasih ya gitu. Iya. Sudah memuat dan memberi nama yang bagus buat saya. Mm-mm. Terus gue tanya, kenapa Kasih nama JJ. kasih tambahan JJ itu ya? Dia jelasin, JJ itu kan nama panggilan kamu di kampung. Karena dia pernah nginep di rumah orang Belanda ini ya. Oke. Dia pernah nginep di rumah dan Heeh. kalau di kampung panggilnya JJ dari Rizal. Oh, Karena gitu. namanya nggak pakai Z sebenarnya, tapi pakai J. Oh, I see. Jakarta gitu ya. Iya, Karena iya. gurunya orang Minang, dianggap nama kampungan. Akhirnya diganti Pakai Z. Zoro gitu. Terus Oke. hilanglah nama Rizal itu. Tapi di kampung panggilnya JJ. Oh, Dari I situ see. nickname sebenarnya. Jadinya Nickname, nama panggilan. I see. Oke, sekarang terjawab ya buat teman-teman yang selama ini suka ngelihat Mas Rizal nih di TV atau di konten-konten YouTube dan bertanya kayak JJ itu sebenarnya nama apa? Udah dijelasin ya. Jadi JJ itu adalah nickname-nya Mas Rizal waktu kecil dan JJ-nya itu tulisannya nempel ya di JJ. Gak ada titiknya, oke? Camkan. Ingat-ingat ada sekarang. Oke, sekarang kita langsung ke Jadi pertanyaan. malu. Oke, sekarang kita langsung lanjut ke pertanyaannya Mas. Jadi kayak tadi aku udah bilang di awal bahwa hari ini tuh aku mau ngajak Mas Rizal ngobrol soal perkembangan lifestyle Jakarta gitu ya. Kenapa aku pengen bahasnya dari sisi lifestyle, karena kan In and Out kan media lifestyle. Jadi aku tuh pengen tahu sebenarnya tuh core-nya sejarah tentang lifestyle di Jakarta tuh ada atau enggak sih gitu. Nah, ini pertanyaan pertamanya ya. Memasuki usia yang ke-496, Jakarta tentu mengalami banyak sekali perubahan ya. Mulai dari sisi tata kota, sistem politik, sampai yang nggak luput itu adalah gaya hidup. Nah, menurut Mas Rizal nih, seberapa besar pengaruh gaya hidup Eropa yang dibawa oleh masyarakat Belanda terhadap cara atau perubahan sudut pandang gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama Jakarta? Sebenarnya pengaruhnya besar Eropa terhadap gaya hidup orang pribumi ya. Tapi juga gaya hidup orang pribumi nggak kalah besar ya pengaruhnya terhadap orang Belanda yang kesini. Oke. Sebenarnya orang Belanda sejak membuat kota Batavia ya, 1619 pendirinya itu yang namanya Jan Pieter Sungkun tuh ngebayangin akan membuat sebuah koloni kulit putih. Oke. Jadi benar-benar wilayah orang Eropa dengan kebudayaan Eropa, cara hidup orang Eropa, gaya hidup orang Eropa. Tapi itu mimpi semua, nggak bisa dilaksanakan karena itu hil yang mustahil istilah Sri Mulat gitu ya. Jadi dia minta misalnya, bisa gak kirimin perempuan-perempuan supaya di sini laki-laki itu nggak meniru gaya hidup orang sini yang memelihara gundik katanya, Iya. nyai-nyai kemudian ya. gitu. Betul. Tapi orang Belanda yang namanya tuan pemodal Heren 17 tuh kan orang Belanda tuh terkenal krideners ya, jangankan duitnya, dosanya aja diminta nggak dikasih. Betul. Gitu. Jadi dia tukang kelontong yang perhitungan gitu. Jadi mahal ongkos. Lagi pula kalau dikirim perempuan-perempuan Eropa itu lekas mati. Karena Ya pelayaran dan segala macam, karena udah terlalu jauh perubahan cuaca ya. sih. Nah itu membuat mereka akhirnya memutuskan Heren 17 nggak mengikuti gagasan Jan Pieter Sungkun membangun koloni kulit putih, tapi mengikuti gaya Portugis. Oh, Jadi oke. abdi-abdi VOC itu diminta mengawini orang-orang pribumi. Jadi bayangin orang pribumi yang dikawini itu, perempuan-perempuan pribumi kan punya kebudayaan sendiri. Betul. Punya lifestyle sendiri, gaya hidup sendiri, cara makan, cara Iya, berpakaian. Orang Eropa juga punya. Nah bayangin dua ini ketemu jadinya apa? Nah dalam historiografi itu disebut melahirkan satu kebudayaan, gaya hidup yang disebut Indis. Jadi pertemuan antara Eropa oke. dengan Hindia atau pribumi. Iya. Gitu. Makanya kemudian kita kenal lah orang-orang Eropa itu harus makan nasi, Oke. makan sambal. Oke. Tapi juga kita harus menerima kebudayaan Eropa. Beberapa kata Belanda kita adopsi, iya kan? Beberapa kebudayaan Eropa Iya. kita adopsi. Gitu. Betul. Jadi itu pertemuan
dua kebudayaan yang melahirkan gaya hidup yang khas yang mereka sebut sebagai kebudayaan Indis. Oke. Tapi Mas pada saat itu kan tadi Mas Rizal cerita ya bahwa ibaratnya kayak budaya Eropa dengan budaya pribumi itu akhirnya kawin lah gitu ya dengan segala bentuk rupanya gitu. Tapi pada saat itu tuh kayak masyarakat pribumi itu sebetulnya seberapa open mereka dengan budaya itu. Maksud aku gini, kan kalau misalkan kita nonton di film-film sejarah ya, kayak orang pribumi itu tidak boleh menyentuh tanah Belanda karena ada perbedaan kasta dan lain sebagainya itu. Kalau untuk urusan gaya hidup tuh seperti apa, Mas? Ya memang betul bahwa struktur kolonial itu bertingkat-tingkat ya, berkelas-kelas. Yang paling atas European, yang bawah Primdausterlingen, yang paling bawah lagi namanya Inlander, orang pribumi. Dan orang Belanda juga nggak mau gitu ya, misalnya berrumah, bertempat tinggal dengan orang pribumi. Maka kemudian di Jakarta kita ketemu nama-nama tempat, ada Kampung Jawa, Kampung Melayu, Kampung Makassar, Kampung Bugis, Kampung Ambon, Kampung Badan. Itu kan menandakan perkampungan itu sebenarnya kampung-kampung di mana orang-orang pribumi dari asal etnik mereka ditempatkan. Orang Belanda tuh tinggal di satu kota benteng yang namanya Intramuros Batavia. Orang Cina juga tinggal terpisah, apalagi setelah peristiwa 1740 terpisah. Nah ini kan semua segregasi atau pemisahan. Tapi pertanyaan paling besarnya adalah siapa yang bisa menolak cinta dan kebutuhan seks? Iya, betul. Jadi orang Eropa itu nggak bisa itu hidup terpisah, bahwa kawasan mereka berbeda, tapi mereka perlu perlu pembantu. Betul. Akhirnya mereka ketemu dan secara nggak langsung kemudian di situ ada seks, ada apa, dan yang jauh lebih luas lagi ya, setelah itu ya. Jadi itu bukan hanya dialami orang Eropa, tapi juga orang-orang dari daerah lain. Si Jawa ketemu dengan Cina, kawinlah, kemudian melahirkan kebudayaan peranakan, Tionghoa peranakan gitu. Karena sama seperti laki-laki Eropa, dia nggak bawa perempuan, orang Cina juga. Berbeda yang dengan pergi ke Sumatera, itu kan kayak satu desa pergi. Kalau di Batavia kan enggak, mereka datang sendiri-sendiri. Ya mereka berkawin-mawin. Dan disitulah kemudian kita kenal banyak makanan Tionghoa yang bukan kita kenal lagi seperti makanan Tionghoa begitu udah ya. Kayak hari-hari udah kayak makanan kita yang terbiasa atau makanan Eropa gitu yang kita kenal sehari-hari gitu menjadi makanan kita. Begitu juga orang Eropa waktu itu harus makan nasi gitu. Harus nggak bisa makan nasi kalau nggak ketemu sambal gitu. Harus pakai kain sarung gitu. Belandanya gitu, harus duduk di kursi malas, tidur harus dengan guling yang nggak ada dalam kebudayaan Eropa. Dan mereka kasih nama Dutch wife gitu, istri Belanda gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi itu kan gambaran ya bagaimana koloni itu membentuk suatu gaya hidup tersendiri yang khas yang orang sebut kemudian sebagai kebudayaan Indis. Orang Tionghoa kebudayaan peranakan begitu. Ya kan, misalnya kalau perayaan Xinjia atau Imlek itu kan di sana di sini aneh, orang pakai ikan. Ikannya ikan bandeng. Kalau di kota pergi orang nyari ikan bandeng, di sana nggak ada orang nyari ikan bandeng. Nah, itu sebenarnya mereka juga nyari ikan tapi bukan ikan bandeng gitu. Nah, itu mereka mencari, atau di sini mereka pakai lontong. Nanti ada lontong cap gome 15 hari setelah Imlek begitu ya. Di Cina lu nggak bakal ketemu itu lontong cap gome. Dari mana itu? Niru orang pribumi yang berlebaran pakai lontong ketupat. Jadi ada pertemuan dan membentuk satu kebudayaan dan gaya hidup yang khas. Benar. Oh gitu. Ini tadi ngomongin yang soal orang Belanda harus makan nasi itu menarik ya. Kalau aku jadi juragan warteg kayak ya udah makan, anggap aja risotto ya sama aja gitu ya Mas ya. Nah tapi berarti kalau misalnya kita ngomongin masalah gaya hidup nih, berarti orang pribumi itu kalau dulu nongkrong di mana Mas? Kalau zaman-zaman Belanda? Ya mereka sebenarnya nongkrong ya dalam artian tentu kayak mereka punya ruang-ruang gitu, yang beda ya. Misalnya orang-orang Eropa begitu ya, atau orang pribumi itu punya ruang yang khas. Misal orang-orang Eropa peranakan gitu, kalau malam mereka akan di dalam kota benteng ya, mereka akan di kota benteng itu kan dibentuk meniru kota Amsterdam dengan banyak kanal-kanal gitu ya. Betul. Nah di kanal-kanal inilah kalau sore menjelang malam tiba, mereka akan meluncurkan perahu yang disebut Orembayen atau sejenis gondola di Venice gitu ya. Iya. Mereka berlayar, lalu yang cowok-cowok itu akan
pergi ke rumah cewek Ceweknya. yang sedang disasarnya, Oke. diincernya ya. Dan di sana mereka kan nyanyi keroncong, Serius? baca sajak, Oh, ya? melamar kayak gitu-gitu. Nah, jadi istilah nongkrong itulah yang mereka lakukan karena kota tuh hidup sebagai kota air dan Mm-mm. hidupnya sore. Kenapa hidupnya sore dan sangat pendek? Karena 100 tahun setelah kota Batavia didirikan, itu menjadi kota yang mulai mereka rasakan di jam-jam tertentu tidak nyaman. Alasannya Tidak nyaman untuk karena- nongkrong, untuk Oh, ketemu karena gitu. Karena cuaca atau hawa yang dirasakan buruk. Dan Oh, dianggap mendatangkan oke. penyakit gitu. I see. Ya nanti pada tahun 1730 akan menjadi kenyataan bahwa apa yang mereka takutkan itu benar. Oke. Jadi mereka memperjarang ketemuan karena kalau mereka ketemu makan malam atau nongkrong bareng begitu ya. Paginya itu malam 10 orang makan bareng, nongkrong bareng gitu ya di rumah si A, pesta begitu. Di rumah si B gitu, pesta gitu. Acara gitu ya. Paginya itu setengahnya mati. Oh, COVID tuh droplet. Nah, droplet fix COVID Dan itu. mereka nggak tahu itu apa gitu ya. Jenis penyakit apa, tapi itu Oke. sangat menakutkan dan mereka sebut sebagai remiteren de Rokorsten, Oh, demam maut mati mendadak begitu. Oh, berarti jatuhnya kayak wabah juga Kayak gitu wabah, kali ya? itulah wabah pertama kali yang mengguncang yang membuat pernongkrongan yang ditanyakan itu hil yang mustahil. Oh, I see. Oke. Berarti kalau misalnya kita Karena itu di lihat- jam-jam tertentu aja sebelum Oh, tahun oke. 1730 mereka melayar 3 jam dari jam 6 sore sampai jam 9 karena jam 9 itu mereka akan mulai keluarin dari rumah tong-tong besar yang isinya tinja. Kan mereka buang semua ke sungai. Iya benar sih. Ya Allah. Definisi kayak minum di situ, berkendara dari situ, buang tinja di situ. Best banget ya. Oke, tapi berarti kalau misalnya kita tarik maju jauh ke zaman sekarang nih Mas. Pengaruh terbesar dari gaya hidup Belanda yang masih bisa kita rasakan tuh apa Mas? Ya Yang pengaruh paling banget. Selain dari makanan mungkin kayak roti ya gitu-gitu lah ya. Ah. Itu kan termasuk juga ya. yang paling besar menurut saya adalah sifat minder kompleks ya. Melihat orang Bule tuh lebih orang tinggi dari bule kita. itu lebih tinggi dari kita. Itu Betul. Iya. buat saya itu menjadi budaya ya. Menjadi juga bayangan bahwa orang bule itu lebih superior begitu ya. Orang kulit putih itu diadopsi. Bahkan kalau kita lihat gaya hidup kita itu sangat ditentukan. Misal iklan-iklan kita itu isinya pasti orang-orang Indo yang ada. Iya, Ada. putih. Iya, kalau lo mau pakai pakaian gitu, Iya, maka iya. Kayaknya lebih proporsional nah gitu ya. gitu. Cara pandang lu cantik, indah begitu. Bahkan ada film gitu ya, tokoh utamanya orang Tionghoa. Namanya Suhoki, tapi yang main tetap aja Iya, orang Nicholas Saputra, keturunan betul. bule namanya Nicholas Saputra. Iya, iya. Itu yang gue bilang warisan budaya yang kita rasakan kalau bukan makanan ya, Iya, kalau iya. bukan pakaian Iya, begitu iya, ya. iya. Yang gue rasakan adalah pola pikir Pola kita pikir. yang sangat orang sebutnya mungkin minder kompleks ya, gitu ya. Oke. Say sorry gitu. Iya, iya, iya. Tapi iya sih, benar juga sih. Karena for some reasons kadang-kadang gini juga ya, kalau dulu tuh zaman aku kuliah gitu misalnya, terus ada teman kita yang nikah sama bule atau punya pacar bule, pasti dibilangnya kayak untuk memperbaiki keturunan, kayak emang orang Indonesia kenapa? ya itu kan pemikiran Iya. warisan kolonial ya, maksudnya Betul. struktur ya, maksudnya Iya, iya. bibit terbaik itu ada di European. Iya. Gitu. Ya kalau pernah ada masa EPSE ya. EPSE itu ya. Tao Mingse gitu kan. Iya benar. Orang semua oriental, wajah oriental. Kalau iya kan? sekarang tuh kayak Korea ya. Kayak Korea Iya, gitu. betul. Tapi tetap aja ketika film Suhoki kan lagi rame-rame Tao Mingse itu yang dipilih tetap Nicholas. Iya, iya. Iya benar sih. Tapi iya juga ya, maksudnya it's a bit ironic tapi ya kita nggak bisa mungkiri juga bahwa memang pengaruh budaya Eropa itu segitu mendoktrin Iya. kepala kita gitu ya. Nggak ada tempat di Indonesia yang dijajah 350 tahun. Tapi di Jakarta kalau kita hitung-hitung dari 1619 ya baru tahun 45 kan. Walaupun Iya. nggak 3, tapi itu panjang sekali. Panjang Mungkin banget. yang bisa ngalahin cuma Ambon. Jadi lifestyle di Jakarta itu kelas itu menjadi sangat penting ya kan. Berkelas itu ditentukan pada apa? Ya. Nah, pada apa semua yang diidentifikasi dengan orang Eropa? Iya. Makanan, pakaian, apapun lah yang Iya. semua yang sifatnya. Karena apa? Karena
dominasi kolonial yang panjang di Jakarta itu meninggalkan beban budaya. Nah, cilakanya beban budaya itu jadi lifestyle. Oke. Nah, sekarang kita maju ke tahun yang lebih maju lagi, kayak zaman sekarang lah gitu ya. Jadi gini Mas, kalau zaman sekarang itu kan area Senayan, Senopati atau mungkin Kemang adalah pusat gaya hidupnya anak muda Jakarta gitu. Terutama untuk hiburan malam. Nah, kalau zaman dulu tuh maksudnya setelah kita merdeka ya Mas ya. Itu areanya mana aja Mas? Jadi ini kita maju ya dari zaman Belanda, sekarang kita maju ke zaman setelah kita merdeka. Iya, itu mana aja Mas? Kita kan baru kita baru mengenal sebenarnya di zaman kolonial itu ya, societet ya. Terkenal sekali societet itu sampai klub. Oke. Klub istimewa begitu ya, kelas khusus begitu yang bisa masuk, bisa mengakses hanya kelas-kelas tertentu dan berada di kawasan. Ya sekali lagi ada di kawasan orang Eropa. Misalnya setelah dari kota Batavia mereka pindah ke Weltevreden, maka kita mulai mengenal yang namanya Societet Harmon. Societet gitu. Dan sekarang kita masih bisa lihat di Jogja, di Surabaya, di Semarang yang namanya Societet itu kayak klub ya. Kayak yang tadi lu mau omongin kan sebenarnya klub, tempat nongkrong. Anak yang dengan demikian kita bisa definisikan kelasnya gitu. Lo anak Jaksel misalnya gitu. Nongkrongnya di mana. Maka ketika lu masuk klub itu maka ada di garda paling depan untuk tren, gaya hidup, segala macam. Ya pada saat itu juga sama. Itu ada di Societet. Di zaman revolusi kita kan nggak mungkin ya selama masa 45 sampai 50 tuh kita kurang punya tempat-tempat seperti itu. Di zaman Jepang juga kita kurang punya, paling kita punya ya rumah-rumah bordil kayak gitu. Tapi di tahun 50-an itu tempat-tempat hangout ya, tempat-tempat nongkrong. Misalnya ajaib memang ya, misalnya ada sebutan orang nongkrong itu di Museum Nasional sekarang. Museum Nasional. Gedung Gajah. Iya. Itu tempat nongkrong. Itu dulu namanya Gedung Jodoh. Hah, sumpah? Ya, karena orang pergi ke sana untuk mencari jodoh. Kan orang capek perang ya. Oke, ini menarik nih. Orang capek perang. Orang mencari hiburan sesuatu gitu yang bertolak belakang dengan perang begitu. Yang lebih menyenangkan begitu ya. Maka mereka mencarilah ruang-ruang di mana mereka bisa bertemu calon pasangannya. Terus kemudian mereka juga bisa mendengarkan musik yang mereka anggap populer gitu. Jadi di gedung itulah ada. Oh gitu. Ada juga Kali Jodoh sama juga. Juga itu tempat hangout, makanya namanya Kali Jodoh. Jadi nama-nama tempat dengan kata jodoh itu sebenarnya emang tempat cari jodoh. Bukan hanya jodoh, tapi hangout yang paling tren pada saat itu. Buat publik ya, buat masyarakat ya. Kecuali orang-orang Eropa, mereka punya ruang-ruang yang khusus ya. Kayak di zaman Belanda mereka punya daerah Rijswijk, daerah-daerah butik, mereka bisa di daerah sekitar Istana Gambir gitu ya. Ke arah Harmoni itu daerah-daerah butik Eropa gitu ya, di mana orang-orang Prancis tinggal, sehingga namanya Transburg ya, perkampungan orang Prancis gitu. Sampai ada toko Aubong Mars gitu ya. Coba bayangin mereka langsung mengadopsi style dari Prancis, dari Paris langsung gitu ya. Itu sejak zaman kolonial sih, tapi masih hidup sisanya ya. Tapi untuk masyarakat luas mereka sangat kekurangan semua. Jangankan tempat hangout, bikin rumahnya setengah mati setelah kita merdeka. Izinnya. Toilet itu bukan izinnya, bikinnya karena materialnya susah. Jumlah toilet itu sangat kurang sehingga di tahun 80-an lo bisa menonton di Kebon Kacang HI itu WC helikopter ya yang di atas kakus di atas. Kayak empang gitu. Kayak empang kayak gitu. Itu jadi ya ada tempat-tempat yang sangat sedikit ya. Ada klub Black Cat seperti itu ya. Itu di mana Mas posisinya? Ya di Jakarta Pusat semua, di daerah kawasan Gambir. Sekarang jadi apa tuh tempat itu sekarang? Sekarang sudah berubah sama sekali, udah nggak ada hilang. Maksudnya jadi rumah biasa? Iya. Jadi udah habis ya, maksudnya itu tempat-tempat yang sangat eksklusif ya, bukan tempat society atau masyarakat hangout begitu. Kalau Blok M Mas, kawasan Blok M itu juga? Blok M kan baru ya, kota dia ada di Kebayoran, dan Kebayoran kan baru dibentuk tahun 49 oleh
arsitek Susilo ya. Karena di situ ada lipstick. Ya lipstick itu kan baru tahun 80, Iya, betul, iya. Karena dulu zaman mamaku, papaku. Zaman gue SMA itu kalau Iya, ke lipstick, ke Blok M gitu ya itu udah sangat ya dianggap anak garda depan lah dalam lifestyle, dalam gaya hidup. Tapi itu baru Blok M kan baru belakangan. Sebelumnya mereka semua pusatnya ada di Menteng. Karena kita harus ingat pusat seluruh lifestyle itu kan ada di pusat di mana kawasan elit. Kemudian ada kelompok-kelompok geng-geng gitu ya. Anak-anak muda di tahun 50-an kayak Pilex Gangs kayak gitu. Terus ada apa Selendang Boys kayak gitu. Nah, itu mereka punya teman-teman nongkrong dan mayoritas bukan di Blok M karena Blok M tuh selatan tuh baru belakangan dia berkembang sebagai lifestyle setelah tahun 80-an, 70-an muncul orang kaya baru. Karena ada bom minyak kan. Oh iya. Ada bom minyak di zaman Bang Ali. Iya betul, iya zaman Ali Sadikin betul. Dari bom minyak itu Bang Ali mulai banyak pembangunan di tengah kota Jakarta, hotel-hotel yang lebih dari 25 lantai misalnya ya. Pertokoan modern yang diselesaikan oleh Bang Ali, Sarinah kayak gitu ya. Terus ada klubnya juga di atas yang diasuh oleh Pak Usmar Ismail ya kalau nggak salah. Nah, Blok M tuh berkembang setelah masa menurut saya di pusat itu turun dan orang-orang kaya baru, anak-anaknya mulai besar dan mereka mulai mapan secara jabatan politik maupun ekonomi. Mereka tapi nggak bisa mengakses ruang seperti Menteng karena itu masih ruang kelas atas begitu ya. Jadi mereka masih middle lower gitu ya. Mereka pindahnya mereka tinggalnya di Kebayoran. Karena Kebayoran memang sejak awal konsepnya itu untuk lower, untuk kelas bawah, tapi memang meniru konsepnya sama sekali persis seperti Menteng gitu. Jadi anak Jaksel itu baru muncul di tahun 90-an sebagai pusat. Tapi iya sih, karena kayak SCBD sekarang itu tuh dulu zamannya tanteku masih sekolah tuh banyak teman-temannya yang tinggal di daerah situ, padahal itu tuh kumuh dulunya daerah situ ya kan. Terus akhirnya sekarang jadi disulap menjadi SCBD gitu. Nah tadi tuh kan Mas Rizal sempat mention soal betapa gegap gempitanya Jakarta Pusat dan nanti kita akan ke situ, kita akan bahas itu. Tapi sebelum itu aku mau tanya ini dulu nih Mas. Ibaratnya kita nih orang-orang kaya zaman Belanda nih ya. Kalau mau hangout atau kita kayak bukan orang zaman Belanda lah, tapi kayak yang udah tahun-tahun kayak mungkin setelah merdeka lah gitu ya. Mungkin setelah tahun 50 lah. Kalau kita mau hangout tuh tempat hitsnya apa aja, terus yang kasarnya tuh gini, kalau lo belum kesana lo nggak gaul gitu. Di itu tahun, ada nggak? Di tahun 50-an deh. Di tahun 50-an ya Black Cat itu. Black Cat itu. Black Cat itu di dekat Monas itu. Itu ya itu apa ya? Klub elit begitu ya orang. Orang kalau sudah masuk ke situ ya itu termasuk komunitas yang bisa dianggap elit gitu. Keren lah. Itu kayak kiblatnya anak Jakarta gitu ya pada zaman itu. Enggak, kelas itu. Oh kelas. Beda jadi, nih. Karena orang Jakarta belum sampai bayangan tentang lifestyle seperti yang kita bayangkan hari ini di mana kita hangout maka dia punya kelas. Itu sebenarnya ruang rendezvous aja, ruang meeting point kelas atas yang sebenarnya punya jarak yang jauh dengan kelas masyarakat bawah. Jadi gemanya itu hanya di kelas atas aja. Kelas atas ini tuh berarti golongannya apa Mas? Kayak pejabat? Ya, pejabat-pejabat baru setelah Republik Merdeka kan orang-orang Indo yang masih ada karena mereka baru tahun 50 dipulangin. Memilih kewarganegaraan gitu Belanda atau Indonesia gitu. Terus kayak orang-orang ekspatriat masih orang ada? Eropa ya masih banyak gitu. Nanti kan itu akan habis semua di tahun 50-an awal ya. Nah, jadi kalau masih tahun 40, masih tahun 50 itu kita masih bisa mudah menemukan orang bule gitu. Nah, yang paling umum orang pergi yang dianggap berkelas itu ya Pasar Baru. Iya, jadi toko The Zone begitu kalau atau toko Matahari kayak gitu itu yang dianggap kalau udah belanja di situ udah keren. Gaul banget nih gitu ya. It's gonna be very controversial kan kalau terjadi sekarang. Ada yang lebih kontroversial sebenarnya. Bang Ali kan melegalkan perjudian dan pelacuran. Jadi mulai besok Bapak Kiai, alim ulama, Ustadz, Habib sekalian beli helikopter. Karena jalan-jalan di depan rumah, masjid, musola, madrasah, Bapak semua itu dibangun pakai uang judi dan
uang pelacuran haram diinjakan.